Halo semuanya, setelah sekian lama nggak ketemu, akhirnya aku upload video lagi. Karena kemarin itu sempat ujian, jadi makanya aku tuh kayak agak hiatus sebentar gitu. Oke, balik lagi. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin November wrap up, alias buku-buku apa saja yang sudah berhasil aku baca di sepanjang bulan November. Dan kayaknya bulan November ini aku juga agak binge reading nih, jadi makanya akan ada banyak banget bukunya. So langsung aja kita mulai yuk ke listnya. Buku yang pertama ini itu aku nggak sengaja nemu di Google Play Books dan kupikir menarik, dan juga halamannya tuh nggak terlalu banyak. Ini tuh bercerita tentang Emily yang suatu hari dia itu kayak semacam nggak sengaja ngirim pesan di mana dia itu semacam menjelekkan seseorang gitu ke grup yang isinya itu teman-teman kerjanya. Keadaan itu nggak berhenti di situ sampai suatu ketika ditemukannya orang yang digosipin sama Emily ini itu terbunuh. Maka dari situ ketegangan dimulai deh. Cuman itu aja ya yang bisa aku sampaikan di sini karena bukunya juga cukup tipis. Jadi menurutku ini sekali baca atau sekali duduk ini udah selesai. Dan kamu bisa baca ini di Google Play Book ya. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 4 dari 5 bintang. Setelah aku membaca judul lain dari penulis yaitu Into the Water, aku akhirnya memutuskan untuk membaca buku yang ini juga, yang digadang-gadang sebagai buku yang hype dari penulisnya. Dan bisa ku bilang emang aku setuju karena kenapa buku ini tuh sampai dibilang atau masuk ke jajaran buku-buku populer. Ya karena menurutku ketegangan di dalam sini tuh bisa banget kayak dirasakan oleh pembaca, dan kita tuh juga menerka-nerka sebenarnya apa sih yang terjadi dan siapa di sini yang mengucap kebohongan dan juga kebenaran. Cukup seru dan cukup menjawab rasa penasaranku sama buku yang ini. Dan mungkin karena buku ini adalah buku debut ya dari penulis, jadi aku merasakan kayak kemiripan gitulah ya sama Into the Water. Meskipun memang secara teknik Into the Water itu terbitnya setelah buku ini. Untuk ulasannya udah pernah aku bikin di video sebelumnya, kalian bisa cek, atau buat yang udah baca kalian bisa kunjungin ke video yang review spoiler itu untuk mengetahui apa sih yang masih mengganjal di diri aku ini loh. Dan untuk ratingnya itu aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Nah selanjutnya ini tuh adalah buku yang aku temukan barengan dengan buku sebelumnya yang The Text tadi itu. Dan karena covernya cukup bagus dan aku akhirnya tergelitik untuk baca. Bisa aku bilang ini tuh ceritanya semacam thriller gitu, dan memang lebih kepada apa yang terjadi di dalam sini. Buku ini tuh nanti dibagi jadi 3 bab yang menceritakan tokoh yang berbeda-beda. Dan waktu aku ngecek di Goodreads, sebenarnya buku ini tuh kayak semacam novela atau cerita pengantar dari cerita utamanya yang judulnya itu The Craftsman. Jadi makanya aku sebenarnya nggak bisa terlalu banyak cerita, mengingat buku ini juga sebenarnya tipis banget lah ya. Menurutku untuk ukuran novela cukup oke, dan di beberapa part itu aku bisa dibuat merinding. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 3,5 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh adalah buku yang udah jadi wishlist aku dari lama setelah aku nonton film yang masih satu universe atau satu alur gitu, yaitu 99 Cahaya di Langit Eropa. Aku baru tahu kalau ternyata judul yang ini adalah cerita lanjutan dari film yang itu, dan ternyata diangkat dari buku juga. Tapi aku nggak tahu ya itu yang duluan dibikin itu bukunya atau filmnya, jadi ya. Tapi aku gak peduli, yang penting aku akhirnya memutuskan untuk ngincer buku ini, dan akhirnya kesampaian juga untuk baca. Baca buku ini tuh bikin aku kagum. Pokoknya kagum banget deh, kata-kata yang digunakan tuh bagus, terus deskripsinya itu juga enak. Yang seolah-olah aku tuh jalan-jalan ke New York sama Washington DC. Saran aku sih sebaiknya kalian emang mengikuti cerita yang pertamanya itu 99 Cahaya di Langit Eropa, atau at least kalian bisa nonton dulu filmnya as I do. Tapi karena Kisah dan Hanum dan Rangga di sini tuh memang apa ya, kayak secara keseluruhan topiknya itu memang beda di buku ini dengan cerita yang
sebelumnya itu 99 Cahaya di Langit Eropa. Tapi meskipun begitu, buat aku buku ini udah cukup memuaskan. Dan sekarang aku lagi mencari waktu untuk nonton film dari judul yang ini, dan juga membaca buku yang judulnya 99 Cahaya di Langit Eropa. Nah, untuk reviewnya mungkin akan aku up setelah video ini tayang, jadi kalian tungguin aja ya. Cuman untuk sementara ini kalian bisa cek reviewnya itu di blogku, yang linknya udah aku taruh di description box. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 5 bintang. Nah, ini itu adalah buku pertama dari serial Klan Masamune yang aku baru punya kesempatan untuk baca. Kalau kalian ingat di video ebook haul itu, seri ini tuh kan terdiri dari 9 buku sampai saat ini ya. Karena sebenarnya bisa aja bukunya tuh kayak nambah gitu, karena penulisnya juga cukup produktif kayaknya. Cuman kayaknya udah kepotong deh, atau mungkin udah selesai, aku juga gak ngerti. Cuman meskipun seri, berdasarkan catatan penulis di bagian akhirnya itu, ini tuh dibilang kalau bukunya bisa dibaca dari mana aja. Cuman emang biar lebih afdol, aku memutuskan untuk baca dari buku pertamanya ini. Di buku pertama ini tuh bercerita tentang anak kepala klan ninja gitu, yang dia itu harus mengikuti ujian kelulusan dan harus membuat orang-orang bangga gitu terhadapnya. Cuman masalahnya dia itu kayak dapat misi yang berat banget, yang notabene itu dia masih belum menguasai jurus pamungkas dari klannya itu. Nah, dari situ petualangan ini dimulai deh. Aku cukup suka, dan message-nya itu cukup kena gitu di aku lah ya, bahwa terkadang menjadi harapan banyak orang itu kayak ya cukup memberatkan, dan kita itu harus membuktikan kalau kita itu nggak segampang itu buat diinjak-injak sama orang lain. Dan kita harus berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan, meskipun itu emang gak sesuai dengan apa yang kita minati gitulah ya. Pokoknya aku cukup suka dengan message-nya. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 3,5 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh adalah novel yang bergenre fantasi misteri dan juga memadukan unsur magical realism. Aku cukup suka dengan misteri yang disodorkan di sini tentang kebakaran di sebuah kota kecil dan ditemukannya orang yang terbunuh. Tokoh utamanya itu kan adalah penyihir. Jadi dia tuh kayak harus menggunakan kekuatannya untuk mengusut kasus misteri yang ada di dalam sini. Dan seperti yang bisa kita lihat di covernya itu kan ada kucing. Jadi kucing di sini juga akan ikut berpartisipasi untuk mengusut kasus misterinya itu. Cukup seru dan aku cukup menikmati rasa manis dari cerita ini yang sebenarnya kelam sih. Buku ini kalian bisa dapatkan di Google Play Book, waktu itu gratis, hopefully sampai sekarang masih gratis. Dan untuk reviewnya aku udah pernah bikin di shorts di video sebelumnya ya. Atau kalau kalian mungkin yang pengen lebih detail lagi, bisa cek di blog aku yang linknya ada di description box. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 3,8 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh adalah komik yang genrenya fantasi petualangan. Secara singkat, komik ini tuh bercerita tentang kayak sekelompok teman gitu yang semacam bermain permainan terlarang, sampai menyebabkan suatu kejadian yang tidak terduga, sampai bertahun-tahun kemudian mereka itu masih dihantui sama kejadian tersebut. Namun semua ini ternyata belum ada apa-apanya, karena sesuatu yang besar itu akan menunggu atau menghadapi mereka semua. Premisnya cukup menarik, jadi makanya aku memutuskan untuk baca. Dan aku suka banget sama storyline-nya, ilustrasinya juga cakep parah. Dan karena aku jadi penasaran banget ya sama cerita selanjutnya atau kelanjutannya tuh, jadi makanya aku kasihnya itu rating 4 dari 5 bintang buat komik ini. Nah, masih seputar komik dan genrenya tuh fantasi. Kalau dilihat dari covernya tuh kayaknya ada unsur-unsur kerajaan gitulah ya, dan yang bener, dan memang itu yang akan kita dapatkan di sini. Jadi di sini ini tuh ceritanya itu kayak semacam kejadian pasca perang yang membuat pecah beberapa tempat, sehingga beberapa makhluk yang tersisa itu kayak diburu dan mereka semacam dijadikan budak. Cewek di cover ini yang namanya Maika berusaha untuk mempertahankan tanda kutip monster yang ada di dalam dirinya. Dan ya pokoknya dia akan mempertahankan monster itu untuk mempertahankan jati dirinya. Aku suka dengan makna monster itu
yang mana setiap orang tuh ternyata punya dan akan keluar pada kondisi yang seharusnya. Ilustrasinya tuh cukup cakep parah deh, dan detailnya tuh bagus banget, bener-bener kayak sedetail itu gambarnya, pokoknya bikin melongo. Dan aku suka bagaimana beberapa kali di sini itu ada hal yang membuatku terharu di tengah-tengah kekacauan di sini. And warning, ini sebenarnya cukup banyak banget scene yang berdarah-darah. Jadi kalau kalian mungkin kurang kuat, apalagi ini kan komik ya, jadi bakalan grafis banget. Jadi lebih baik di skip aja. Dan beberapa itu ada yang cukup bikin jantungan bahkan. Jadi ya itu aku kasih warning dulu aja. Jadi siapkan diri dulu sebelum kalian baca ya. Cuman itu nggak membuat aku nggak suka sama komik ini. Dan tetap ini ratingnya aku mau kasih 4 dari 5 bintang. Nah selanjutnya ini tuh adalah novel non-fiksi. Setelah sekian lama aku kayaknya nggak baca non-fiksi, dan akhirnya aku memutuskan untuk pilih buku ini sekaligus mengobati kangenku terhadap tulisannya Deepak Gupta, salah satu autor favoritku. Jadi buku ini sesuai dengan judulnya ya, berisi mengenai decision atau keputusan. Namun di sini itu penulis lebih menjabarkan situasi dasar bagaimana kita tuh harus bertindak dalam mengambil keputusan supaya apa yang kita dapat nantinya itu bisa sesuai dengan passion kita dan bertahannya tuh jangka panjang. Cuma segitu ya yang bisa aku sampaikan di buku ini karena lagi-lagi tipis. Dan ada salah satu karya dari penulis yang kayak agak relate gitu dengan dengan isi di dalam buku ini, yaitu One Second Rule. Jadi di situ juga semacam kondisi ketika kita sudah punya pilihannya. Jadi kita tinggal menggunakan waktu 1 detik di masa depan untuk memutuskan pilihan yang terbaik gitu deh. Cuman kalau yang di sini tuh lebih mendasar lagi ketika kita tuh emang belum punya pilihan atau decision itu sendiri. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 3,5 dari 5 bintang. Oke, sebelum aku lanjut ke buku selanjutnya, mohon maaf banget suaraku emang agak bindeng karena aku sebenarnya lagi sakit. Aku lagi pilek, terus gigi aku sakit, jadi kayak kayak gak tahu lagi deh, nightmare banget. Kita lanjut aja yuk. Nah selanjutnya ini tuh adalah buku non fiksi juga, tapi di sini ngebahas tentang tips-tips membaca sesuai dengan judulnya lah ya. Buku ini tuh berisi 7 bagian, yang mana setiap bagiannya nanti akan dijabarkan lagi menjadi beberapa hal atau tips yang bisa kita lakukan yang akan berpengaruh terhadap proses membaca itu sendiri, mulai dari sebelum membaca, saat membaca, atau bahkan pasca membaca. Baca buku ini surprising, really relaxing banget, dan aku jadi langsung pengen mempraktekkan apa yang tertulis di dalam sini. Salah satunya yang masih aku ingat sampai sekarang itu adalah membuat notes di buku, atau bahasa yang mungkin lebih familiar di telinga kita tuh coret-coret di buku, kayak annotate gitu loh, yang digarisin, ditulis-tulisin kayak gitu. Cuman aku masih jiwa sayang sama buku, jadi kayaknya aku akan beli sticky notes yang lebar itu, tahu kan, terus aku tulis-tulisin apa gitu, soalnya ternyata seru juga. Cuman ya kayak gitu deh, nanti aku akan pertimbangkan. Dan untuk reviewnya itu aku udah pernah upload di blog juga, jadi kalian bisa cek di situ kesan-kesan apa yang aku dapatkan terhadap buku ini. Dan karena aku cukup suka, aku itu mau kasih rating 4 dari 5 dan 5 bintang maksud aku. Dan ini rekomendasi banget buat kalian yang mungkin baru terjun ke dunia literasi atau malah yang udah lama terjun kayak aku. Nah buku yang terakhir ini tuh adalah buku yang pengen banget aku baca dari bulan Agustus atau September gitulah ya. Cuman aku baru punya kesempatan di bulan November. Aku tahu Gita Saf itu cukup lama dan udah ngefollow dia juga cukup lama di beberapa sosial medianya kayak YouTube dan Instagramnya. Gita Saf itu emang terkenal cerdas dan kritis banget deh. Terus dia punya background hidup yang juga gak kalah membuat kita berpikir mengenai apa sih tujuan hidup kita. Aku suka gimana Gita Saf di sini tuh seolah curhat ke kita dengan bahasa yang ringan banget, padahal yang dialaminya itu menurut sebagian besar orang mungkin bahkan lebih berat lagi gitu. Dan jujur di sini aku kaget karena ada banyak hal sekali yang membuatku tuh lebih mengenal sosok Gita Saf. Jadi aku kayak seolah-olah dengan menonton videonya Gita Saf tuh kayak oh I know her gitu loh, kayak padahal enggak. Lebih dari itu, lebih dari sekedar itu. Dan apalagi ya, di sini tuh kayak cukup membukakan dan kalimatnya menenangkan, dan pokoknya
Iya bagus deh. Cuma di sini tuh ada hal yang unik, yaitu adalah penggunaan kata ganti orangnya. Karena di sini menggunakan point of view dari Gita, jadi menggunakan kata aku. Cuman sebenarnya agak aneh menurut aku karena Gita Saf itu kalau di videonya lebih sering pakai kata gue lo gitu loh. Cuman kan mungkin kalau di buku nggak boleh. Cuman aku pernah lihat buku-buku banyak kok yang pakai kata gue. Cuman mungkin terkesannya lebih kaku gitu loh. Kalau misalnya kita save itu nulisnya pakai aku, kayak ya kayak beda orang. Cuman emang masih enak, penuturannya masih enak. Cuman itu aja sih menurutku yang agak aneh, bukan mengganjal, cuman aneh aja kenapa pakai aku gitu loh. Cuman ya udah sih itu aja. Dan untuk review lengkapnya lagi-lagi deh, ini aku udah post di blog, jadi kamu bisa cek di situ. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Oke, itu tadi adalah buku-buku yang sudah aku baca di bulan November. Jumlahnya itu ada 11 buku, sama kayak bulan sebelumnya ya, berarti ya 11 buku. Dan gimana dengan kamu, sudah baca berapa banyak di bulan ini? Apakah binge reading atau malah kena reading slam? Kasih tahu ya di kolom komentar di bawah. Dan makasih banyak banget ya buat yang udah nonton. Dan sampai sini dulu videonya, and I'll see you on the next one. Bye bye.